Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik listrik dinamis. Tapi sebelumnya, kita lihat materinya dulu yuk. Jadi, dalam listrik dinamis, kita mengenal suatu hukum yang namanya hukum Ohm. Hukum Ohm itu bercerita tentang apa sih? Jadi, hukum Ohm itu menceritakan tentang hubungan tiga besaran paling penting dalam listrik dinamis, yaitu V atau tegangan, I atau arus, dan R atau resistansi, hambatan. Nah, kita bisa nih teman-teman mengetahui besarnya tegangan kalau kita tahu berapa besar arus dan hambatannya. Begitu juga besarnya arus kalau kita tahu besarnya tegangan dan hambatannya. Dan besarnya hambatan kalau kita tahu besarnya tegangan dan arus. Caranya bagaimana? Misalnya kalau kita ingin mencari tegangannya, maka kita ingin mencari V, kita tutup V-nya, maka tersisa I dan R. Sejajar ya, berarti dikali. Lalu kalau kita mau cari I, maka tutup I-nya dapat V dan R. V-nya di atas, R-nya di bawah. Berarti V dibagi dengan R. Lalu kalau kita mau cari R, kita tutup R-nya. Tersisa V dan I. V-nya di atas, I-nya di bawah. Berarti V dibagi I. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi nih, yang namanya hambatan itu tidak cuma satu biasanya teman-teman. Kita bisa menyusun hambatan jadi berbagai macam susunan hambatan. Yang paling umum adalah susunan paralel. Paralel itu artinya bercabang-cabang. Dan susunan seri. Susunan seri itu berarti lurus. Pada susunan paralel, arusnya itu akan terbagi teman-teman. Terbagi 3 misalkan kalau di sini. Nah, berarti kalau kita mau mencari berapa besar resistansi atau hambatan ekivalennya, jadi 1/R ekivalen, begitu ya, sama dengan 1/, dari seluruh hambatannya. Karena di sini ada 3, jadi 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, kalau seri lebih mudah lagi. Karena kenapa? Karena kalau seri arusnya sama gitu. Jadi sepanjang resistor-resistornya ini arusnya semua sama. Berarti untuk mencari hambatan ekivalennya tinggal kita jumlahkan saja seluruh hambatannya, seluruh resistornya. Berarti R ekivalen adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Karena di sini kebetulan ada 3. Nah, begitu teman-teman. Berarti diingat ya, yang pertama adalah hukum Ohm, yang kedua adalah resistor ekivalen untuk rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah resistor ekivalen untuk rangkaian yang seri. Agar semakin paham, kita lihat soalnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ada sebuah rangkaian gabungan seri dan paralel. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di sini ya, di sini di titik-titik ini adalah rangkaian paralel. Sementara antara rangkaian paralel dengan rangkaian di kanan kirinya ini adalah rangkaian seri. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini yang ditanyakan adalah kuat arus listriknya. Nah, berarti kita harus cari dulu teman-teman resistansi atau hambatan ekivalennya. Pertama, kita cari dulu hambatan ekivalen untuk yang paralel. Berarti 1/, resistansi paralel adalah penjumlahan dari seluruh resistansinya di seper-seper. Berarti 1/6 ya, karena ini adalah 6 ohm, ditambah dengan 1/6 karena yang bawah juga 6 ohm. Begitu. Berarti 1/, resistansi paralel sama dengan 1/6 ditambah 1/6 berapa teman-teman? 2/6. 2/6 kalau kita sederhanakan bisa menjadi 1/3. Nah, berarti R paralelnya adalah kita balik 1/3 dibalik jadi 3/1 atau 3.
satuannya adalah ohm. Nah, yang kedua, kita serikan antara yang 4 ohm dengan ekivalen paralel dengan yang 1 ohm. Berarti R seri adalah 4 ohm ditambah, ya karena seri itu kan langsung ditambah-tambah aja nih teman-teman. Ditambah yang paralel di sini. Paralelnya berapa? Paralelnya kita udah dapat, yaitu 3 ohm. Berarti ditambah 3 ditambah dengan 1 ohm. Berarti 4 ditambah 3 adalah 7, ditambah 1 adalah 8. Berarti 8 ohm. Apakah sudah selesai? Belum teman-teman. Kenapa belum? Karena yang ditanya adalah kuat arus listriknya. Berarti kita harus cari dulu berapa kuat arus listriknya. Menggunakan apa? Menggunakan hukum ohm. Ingat ya tadi teman-teman. Kalau di sini V, di sini I, di sini R. Karena yang mau kita cari adalah kuat arus, maka kita ingin mencari I. I sama dengan ditutup I-nya berarti V dibagi R. V-nya di atas, R-nya di bawah. V dibagi R. Nah, R-nya tapi R apa nih teman-teman? R-nya adalah R seri, yaitu R yang ada di sini yang sudah dijumlahkan nih keempat resistansi ini. Berarti R-nya adalah R seri. Begitu. V-nya berapa? V-nya adalah 12 volt dibagi dengan R serinya adalah 8. 12 dibagi dengan 8 nilainya adalah 1,5. Satuannya apa? Satuan arus adalah ampere. Begitu. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Gimana teman kece? Mudah kan? Nah, untuk melatih pemahamannya lagi, yuk kita cobain lagi soal yang ini. Di sini ditanya kuat arus pada ampere meter adalah berapa? Nah, teman kece, soalnya sama kayak sebelumnya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada resistansi yang paralel, hambatan yang paralel. Lalu hambatan yang paralel ini diserikan dengan hambatan yang lain. Ada hambatan di sini adalah 4 ohm, dan jangan lupa di baterainya ini ada hambatan dalam sebesar 1 ohm. Kalau kita gambarkan hambatan dalam dari baterainya ini, maka bentuk rangkaiannya itu kurang lebih akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini adalah yang paralel ya. Di sini adalah yang paralel. Seperti itu dihubungkan dengan ampere meter. Lalu di sini ada baterai ya, yang mana baterainya ini punya hambatan dalam juga. Gitu. Yang ini besarnya adalah 4 ohm. Yang ini besarnya adalah 10 ohm. Yang ini juga 10 ohm. Yang ini adalah 1 ohm. Jangan lupa besar baterainya adalah 40 volt. Nah, jadi pertama teman-teman, seperti biasa kita cari dulu besar resistansi atau hambatan ekivalen dari yang paralel. 1 per R paralel sama dengan, ya, kalau paralel itu di seper-seper, berarti 1/10 ditambah yang bawah juga 1/10. Begitu. Nah, berarti 1 per resistansi paralel 1/10 ditambah 1/10 berapa? 2/10, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/5. Berarti resistansi paralelnya adalah dibalik 1/5 dibalik jadi 5/1 atau 5 ohm. Nah, kedua kita cari resistansi serinya, berarti dijumlahkan saja. Resistansi serinya adalah 1 ohm ditambah 4 ohm ya, 1 ohm ditambah 4 ohm ditambah dengan resistansi ekivalen dari yang paralel ini yang sudah kita hitung tadi, yaitu 5 ohm. Berarti resistansi serinya adalah 1 ditambah 4 ditambah 5, 10. Berarti resistansi serinya adalah 10 ohm. Kemudian kita cari besarnya. Yang ditanya di sini adalah kuat arus. Kuat arus berarti kita pakai segitiga hukum ohm lagi. Ya. Di sini ada V, di sini ada I, di sini ada R. Kalau kita mau cari kuat arus, berarti I-nya kita tutup, ada V di atas dan R di bawah. Berarti I sama dengan V per R. R-nya R apa? R keseluruhannya, yaitu R
yang sudah kita serikan. Nah, berarti V-nya berapa? V-nya adalah 40 volt dibagi dengan R seri yang sudah kita cari tadi adalah 10 ohm. Maka 40 dibagi 10 adalah 4. 4 apa? Satuan arus adalah ampere. Gimana teman kece? Mudah bukan? Nah, kalau teman kece mau latihan, coba yuk kerjain soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.